Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua sehat selalu ya, dan selalu diberikan kelancaran dalam usaha kawan-kawan yang lagi dijalanin. Sorry, gua kali ini baru sempat ngupload video setelah sekian lama gua nggak upload video ya, karena belakangan ini gue lagi sibuk sama kerjaan gua, dan gue lagi fokus juga sama usaha yang lagi gue jalanin. Oke, untuk mempersingkat waktu, gue kali ini bakal sharing-sharing bagaimana cara pengambilan margin penjualan spare part di dalam usaha bengkel motor. Jadi gue udah melakukan survei harga pasar di beberapa bengkel di wilayah Jakarta Selatan khususnya. Tuh biasanya mereka itu mengambil margin berdasarkan modal awal. Jadi poin pertamanya itu modal dengan range di bawah 10.000. Sebagai contoh, modal kampas rem depan ya. Kalau kawan-kawan di sini punya kenalan sales spare part atau distributor spare part, biasanya di sini kawan-kawan bisa mendapatkan modal awal itu dengan harga 8.000 sampai dengan 10.000. Nah, di dalam poin pertama ini, apabila modal di bawah 10.000, kawan-kawan bisa mengambil margin mencapai dengan 100%. Tapi apabila modal awal 8.000 itu ditambah pengambilan margin 100%, kawan-kawan bisa menjual kampas rem ini dengan harga Rp16.000 sampai dengan Rp20.000. Jadi keuntungannya itu sama dengan 8.000 sampai dengan Rp10.000. Ini dengan catatan ya, untuk modal 8.000 sampai 10.000 biasanya ini kampas rem CKD atau KW ya, atau bisa juga kampas rem dengan brand aftermarket. Jadi dengan modal segini biasanya kawan-kawan mendapatkan kampas rem depan KW atau brand aftermarket ya. Jadi bukan modal untuk pembelian kampas rem ori nih. Terus yaitu poin kedua itu modal dengan range ya 10.000 sampai dengan 50.000. Itu kawan-kawan bisa ngambil margin sekitar 45% sampai dengan 50%. Sebagai contoh, modal pembelian seal kop atau karet kop head
Bit ESP. Itu apabila kawan-kawan punya kenalan sales atau distributor spare part, itu untuk modal awalnya mulai dengan range Rp25.000. Ini spare part ori. Jadi dengan modal 25.000 itu ditambah dengan pengambilan margin 45%, itu kawan-kawan bisa menjual dengan harga sekitar Rp36.000. Biasa di sini dilakukan pembulatan sekitar 40.000. Keuntungannya sekitar Rp11.000. Itu apabila perhitungannya kita jual dengan harga 36.000. Lalu poin ketiga, itu modal dengan range Rp50.000 sampai dengan Rp100.000. Itu kawan-kawan bisa ngambil margin sekitar 15%. Itu sebagai contoh modal rumah lorong. Bit ESP K44. Kawan-kawan kalau belinya di distributor, kawan-kawan bisa mendapatkan harga sekitar Rp75.000. Ini barang ori. Jadi modal Rp75.000 ditambah dengan persentase pengambilan margin 15%, itu kawan-kawan bisa menjualnya dengan harga sekitar Rp85.000. Jadi dengan total keuntungan sekitar Rp10.000. Lalu yang keempat itu modal dengan range Rp100 sampai dengan Rp150.000. Itu kawan-kawan bisa mengambil margin dengan persentase 10%. Sebagai contoh, modal pembelian kiprok bit, itu kawan-kawan bisa mendapatkan harga dari distributor itu sekitar Rp120.000. Jadi dengan modal awal Rp120.000 ditambah dengan persentase pengambilan margin 10%, itu kawan-kawan bisa menjual dengan harga Rp130.000.
Jadi total keuntungan sekitar 10.000. Lalu yang kelima itu modal dengan range 150.000 sampai dengan 200.000. Itu kawan-kawan bisa mengambil margin dengan range sekitar 5%. Sebagai contoh, modal pembelian fanbel Vario KZR itu, apabila kawan-kawan beli di distributor itu bisa mendapatkan harga sekitar 180.000 dengan catatan barang ori. Jadi modal awal 180.000 ditambah persentase pengambilan margin 5%, itu kawan-kawan bisa menjual dengan harga sekitar 190.000. Itu keuntungannya sekitar 10.000. Lalu yang keenam itu modal oli ya, modal atau penjualan oli lah. Kalau untuk penjualan oli itu kawan-kawan nggak bisa mengambil margin gede ya. Itu kawan-kawan paling maksimal itu pengambilan margin sekitar 5%. Oke. Ini berdasarkan analisa pasar yang gue survei ya. Ini yang gue survei itu di bengkel-bengkel gede ya, kawan-kawan. Yang notabene dia menjual spare part dengan harga yang cukup murah ya. Tapi ini sebagai masukan aja, sebagai referensi kawan-kawan. Apabila kawan-kawan kebingungan ya dalam perhitungan untuk pengambilan margin, ini bisa menjadi acuan kawan-kawan. Tapi untuk pengambilan persentase keuntungan ini nggak harus menjadi patokan dalam usaha bengkel yang kawan-kawan sedang jalanin ya. Masing-masing orang punya cara dalam pengambilan keuntungannya, dan ini sebagai masukan. Itu kawan-kawan usahakan menyetok barang-barang konsumable dulu apabila kawan-kawan terbatas dalam modal. Nanti kita analisa dulu berdasarkan pengguna yang ada di sekitar. Contoh berdasarkan populasi itu paling banyak orang menggunakan dengan motor Honda Beat, Honda Vario. Terus kita ambil 2 sampel ini dulu. Itu biasanya untuk barang-barang consumable itu yang sering dibeli ya, itu oli mesin dan oli gardan. Terus yang kedua kampas rem, itu depan belakang, bohlam,
terus kelak roda. Ini bohlam depan belakang ya. Kelak roda, setelah itu filter udara. Dan fan belt, set roller. Nah, biasanya ini barang-barang ini yang sering orang beli. Jadi untuk poin-poin ini wajib banget ada ya, jangan sampai nggak ada ini, karena barang-barang yang sering orang beli juga, ini barang-barang consumable ya. Oke, mungkin sekian dari video gua kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga bermanfaat untuk referensi usaha kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada masukan atau kritik saran boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.